في صباح يزهو بالنور أمشي وقلبي ملؤه سروري في صباح يزهو بالنور أمشي وقلبي ملؤه سروري في ميسل فيا أتعلم علما وأدبا أتقدم أتعلم أتقدم وبالوجود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Samsudin Harun dengan nomor NIM 209251889 peserta uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch keempat dari LPTK UIN Kiai Muhammad Ageng Besari Ponorogo. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di MI Salafiyah Mojogeneng Jatirejo Mojokerto yang ketepatan mengajar di kelas 3. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan menampilkan pelaksanaan uji kinerja sebagai bagian dari proses evaluasi yakni kompetensi profesional pedagogik dan kepribadian saya sebagai seorang pendidik, dan akan menyampaikan mata pelajaran matematika dengan materi mengenal pecahan. Saya berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar serta menjadi sarana refleksi dan peningkatan kualitas pembelajaran. Atas perhatian, arahan, dan bimbingan Bapak Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat nggih hari ini? Masuk semua. Kemarin ada yang izin nggih? Cinten Mbak Atifah. Mbak Atifah kemarin izin kenapa? Sakit apa? Sakit panas. Anak-anak sekalian, karena setiap hari cuacanya tidak menentu, hujan panas, panas dingin, jadi jaga kesehatan ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita buka pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Al-Fatihah.
Anak-anak, sebelum kita memulai pelajarannya, kita juga wajib untuk menyanyikan lagu nasional. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwa yang bangunlah dengan untuk Indonesia Raya. Indonesia Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, bisa dikeluarkan buku matematikanya sekarang. Sebelum kita menuju topik ke selanjutnya, yang kemarin kita pelajari adalah bangun datar. Mengingat kembali pelajaran yang kemarin sudah diajarkan. Masih ingat mboten bangun datar? Masih ingat. Coba sih, siapa nggih? Saya panggil dulu untuk mengingat kembali. Coba Ahmad Soleh, buku yang sampean pegang, coba diangkat bukunya. Buku LKS-nya diangkat. Dinamakan bangun apa itu? Persegi panjang. Pak, sekarang Pak Sem kepingin dengar yang kemarin kita nyanyikan bersama tentang bangun datar. 1, 2, 3. Persegi, persegi panjang, segitiga lingkaran, ada belah ketupat, ada siung Yang layang. ada juga dadar genjang, segitiga Oke, tepuk tangan dulu untuk kelas 3. Oke. Berarti anak-anak, kalau kita sudah bisa untuk mengetahui dan jenis-jenisnya bangun datar, kali ini tujuan pembelajaran hari ini adalah 1, untuk bagaimana tahu apa sih pecahan itu. Sudah tahu apa pecahan itu? Yang kedua, nanti kita tentukan bagaimana cara menentukan pecahan. Anak-anak, lihat di papan tulis, apa itu pecahan? Pernahkah kalian, kita bayangkan kayak SpongeBob ya,
seperti SpongeBob. Biasanya SpongeBob lah suka membayang-bayangkan ya. Pernah kalian membayangkan memiliki satu kue di rumah? Entah itu pada waktu ulang tahun atau dapat MBG barangkali. Pernah? Kemudian kue tersebut atau coklat dari teman tersebut kita potong beberapa menjadi bagian yang sama, dipotong blek menjadi dua, maka hal tersebut dinamakan pecahan. Berarti pecahan itu adalah membagi, membagi barang atau benda menjadi beberapa pecahan. Kalau kertas ini utuh, ini tidak dikatakan pecahan. Kalau kertas ini kita bagi, ini namanya pecah, terpecah jadi, nah, seperti inilah pecahan. Fahim tum? Kemudian kita akan tahu bagian pecah-pecahan. Setelah terbagi dua kertas ini, nanti sampean juga akan tahu pecahan. Misalnya di sini adalah 1/2. Nah, ini kan dipecah sudah tadi dari utuh menjadi pecah, ngenten. Katakan yang di sini atas niki 1, yang bawah ini 2. Angka yang di atas satunya itu dinamakan penyebut. Kalau di bawahnya itu namanya penyebut. Nanti ada dua, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Nah, sekarang kita bayangkan, ternyata Mas Zafran itu di rumahnya punya kue besar sekali. Mas Zafran punya adik yang lucu, biasanya suka bermain dengan dia. Lah punya yang namanya kue donat, yang dinamakan dengan pecahan setengah. Itu adalah membagi donat yang awalnya utuh, kita bagi menjadi dua bagian. Yang separuh dikasihkan Mas Zafran, yang setengah lagi dikasihkan siapa? Adik Mas Zafran. Oh, punya adik 2. Nanti kita bahas. Kalau punya adik 2 bagaimana ceritanya? Oke. Selanjutnya berarti. Kalau kita punya adik 2 bagaimana? Kalau Mas Zafran punya adik 3, berapa? Dibagi dengan pecahan 3. 1 untuk Mas Zafran, yang 2 untuk adiknya, yang 3 untuk adiknya lagi. Pas jadi 3. Sekarang bagaimana kalau Mas Zafran belinya dengan ibunya? Harus dibagi 1/4. Ini nanti dinamakan dengan pecahan 1/4. 1 untuk Mas Zafran, 2 untuk siapa? 3 untuk adiknya lagi, yang keempat untuk ibunya Mas Zafran. Sekarang kita coba berlatih, latihan LKPD. Saya ingin latihan ini saja dulu. Saya akan membagikan sebuah kertas. Nanti saya minta, ini tugas mandiri dulu. Coba nanti saya kepingin tahu bagaimana sampai menentukan pecahan 1/2, 1/3, 1/4 atau 2 berapa, nanti tergantung sampean bisa membaginya. Oke, coba ini 1/3 itu bagaimana sih? Sudah selesai?
Sekarang coba diangkat kertasnya. Selesai tidak selesai, biar tahu. Bagaimana cara membagi 1/3? Ini bagian kuenya, sampai lihat, kue, bagiannya benar. Kalau bagi, berarti kalau dibagi 3 yang persis, itu seharusnya ngenten. Yang benar siapa? Angkat tangan kalau dibagi ngenten. Wah, sudah benar nih. Tapi sayangnya tidak diarsir. Seharusnya kalau ngomong 1/3, yang bagian atas ini diarsir, karena pembilangnya 1. Kalau niku mboten dibagi jenim. Nggih, sudah paham nggih? Berarti yang diarsir adalah kalau yang bagian bawah yang tidak diarsir adalah Oke, sudah paham? Sekali lagi, baliknya, sekarang baliknya. Saya minta pecahannya dijadikan berapa ya? 2/6. Coba dipikirkan. Coba. Sini nama ini? Syakila. Mana 2-nya? 6-nya mana? 1 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak sama rata lah bagi nenggen. Sanon sing oleh niki wakai nih. Duduk masih belum tepat. Coba sinten Nawal, sini Nawal. Lihat teman-teman. Dilihat semuanya di sini di depan Nawal. Cepat nggih. Nawal, mana 2-nya? Ditunjukkan depan. 2. 6-nya mana? 1, 2, 3, 4, 5. Mana sih 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini tak? Ini sepindah. Enggak. Nggih. Sebenarnya benar, cuma kurang tepat. Karena pembagiannya yang tidak imbang. Dipikirkan secara logika. Anak-anak lihat. Tadi kan saya bilang pecahan 1/3 niku kertasnya dibagi berapa? Dibagi menjadi 3 dengan sama rata. Sebenarnya sampean sudah bisa. Cuma permasalahannya sampean baginya itu kurang rata. Kalau ini adalah pecahan 1/3. Lihat, satunya yang kita arsir, hitungnya bagaimana? 1, 2, 3. Gini ya. Nah, kalau pecahannya kita bagi menjadi berapa tadi? 2/6. Kita tinggal membagi seperti ini. Leto tadi berapa? 6. Ini 2 yang kita arsir. Lah benar kayak ngoten. Nanti pembagiannya jadi tidak sama rata. Pecahan itu kalau ini kan pecahan sederhana, jadi tidak ada campuran, harus rata. Coba sekarang saya ingin tanya cepat. Dilihat di layar di depan. Yang bisa angkat tangan dulu, nanti bisa langsung menjawab. Ibu memotong roti tawar 3 bagian yang sama. 1 bagian diberikan kepada Andi. Berapa bagian roti yang diterima Andi? Sinten Mas sinten? Virus berapa harus? 1. Berarti yang 2 diberikan siapa? Yang 2 masih di siapa? Di ibu. Oke, kita next pertanyaan nih.
pada pecahan 1/4, coba dilihat di depan. Pada pecahan 1/4, angka 4 disebut sebagai apa? Angka 4 disebut sebagai kalau satunya disebut pembilang. Sip. Coba siapa yang mau menulis 1/4? Gini. Maju ke depan. Tulis 1/4 di papan. 1/4. Bagaimana cara tulisan 1/4? 1/4. Benar anak-anak? Nah, siapa yang ingin menulis 2/3? Coba 2/3. Dua per 3. Oke, benar anak-anak? Siapa yang ingin menulis 5/7? Coba, Saleh. 5/7. Oke. Sudah ya? Bisa? Sekarang saya minta dibagi tugas kelompok. Setelah dibagi menjadi kelompok terdiri dari 5 anak atau satu baris ini, yang kedua coba gambar bangun datar di sekitar lingkungan. Kemudian nanti silakan setelah menggambar kita tentukan pecahan yang ada dalam gambar sampean atau gambar dalam kelompok. Ditulis kelompoknya apa. Oke, bisa? Paham? Ada yang tanyakan? Kelompoknya saret mawon. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Semuanya di sini. Barangkali buat kotak MBG kan bisa. Di dalamnya kan ada beberapa bagian-bagian ya. Kan bisa kita. Sekarang kita tunjuk dulu kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu. Acak. Kita nyanyi apa ya? Balanku ada 5 ya, tapi dibuat i, bilin ki, i di limi, gitu ya. Bilin ki, i di limi, gini ya. 1 2 3 nyanyi bersama. Bilin ki, ripi ripi wirni, impit Allah militis bilin hiji dir. Berarti kelompok ini yang maju terlebih dahulu. Oke, diperhatikan semuanya. Temannya, kita beri semangat dulu untuk kelompok apa ini. Coba perkenalkan terlebih dahulu. Kita perkenalkan terlebih dahulu kelompok apa namanya? Kelas 3A. Kelompoknya namanya? Oh, kelompoknya namanya kelas 3 LOS. Oh, 3A LOS gitu. Namanya sangat nih lucu ya. Terus ketuanya ini yang maju, ketua kelompoknya
Oke. Anggotanya silakan disebutkan siapa saja. Yang keras Zafran. Jangan ditutup, hadap ke depan. Niki, wes, ayo. Terus tulisannya. Enggak apa-apa. Apal. Terus Koin terus perhatikan Ning Zidna. Ada berapa anggotanya? 4. Loh, sampean nggak dihitung? Nah, kelompok kelas 3 Jos ini, los. Bangun menggambar apa? Pintu. Terus kemudian membagi atau menggambar menentukan pecahan apa? 3/6. Benar nggak ikut 3/6? Pintu mana yang dimaksud itu? Pintu itu. Benar anak-anak, ini 3/6. Lihat 3/6 benar? Benar. Ini tepuk tangan untuk kelas 3. Los. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan terakhir ini kita sudah bahas dari awal hingga akhir. Kita simpulkan dulu. Tadi kita dari awal hingga akhir bahas tentang apa? Pecahan. Cara menentukan pecahan. Kemudian yang kita dapat pada hari ini adalah satu, bisa menentukan pecahan lewat gambar atau media di sekitar sekolah atau sekitar kita. Ye. Sekarang anak-anak sudah paham ye, tentang pecahan dan juga bangun? Sudah semua? Nanti di rumah coba nanti tulis PR atau dicatat. Ye. Silakan tulis PR di rumah matematika. Nanti kerjakan di rumah halaman 10, halaman 10-11 yang formatif itu silakan dikerjakan di rumah. Tentukan gambar berikut dengan sudut. Dikumpulkan ketiga minggu depan. Dikumpulkan minggu depan. Dikerjakan di rumah halaman berapa? 10-11. Iya, 10-11. Sekarang semua buku-bukunya, alat tulisnya dimasukkan ke tas semuanya. Kalau sudah siap, sudah semuanya? Coba berdiri semuanya. Berdiri. Masukkan ke tas semua bukunya. Dilihat kanan kiri, barangkali ada yang ketinggalan. Sudah? Coba sekarang lihat pakaiannya. Dirapikan semuanya. Dirapikan dulu sebelum pulang. Sudah? Sudah, duduk. Silakan. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Sallallahu anak-anak, yang terakhir Pak saya mau pesan kepada kalian di rumah. Saya minta kalau di rumah minta sholat 5 waktunya semua dilengkapi. Sudah lengkap kira-kira di rumah? Saya minta juga belajar di rumah. Kalau di rumah nanti tetap belajar. Kalau ini nanti ada PR, silakan langsung dikerjakan biar mboten gopo kabeh nggih. Terus sing paling penting wajib untuk manut kepada orang tua.
Mudah-mudahan sanggup sampean nanti bertambah. Sekian dari saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila bahasa wonten kata-kata yang kurang berkenan dan juga kurang sopan pada sampean. Saya juga belajar pada sampean. Jadi ingat pesan saya, selalu sholat, selalu belajar dan selalu sehat. Oke. Dari saya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dan pulang.